Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita akan sharing teman-teman. Jadi teman-teman, di video kali ini sesuai judulnya ya, kita sharing terkait dengan pertanyaan apa saja yang kita hadapi ketika kita memasuki proses interview dalam melamar kerja bagi seorang fresh graduate teman-teman. Jadi kenapa konten ini muncul? Ini karena kemarin saya ada buat menjawab pertanyaan subscriber ya di Instagram. Sampai di satu pertanyaan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan wawancara teman-teman. Jadi kemarin saya sudah sharekan, tapi itu yang bersifat kepada orang yang sudah pernah bekerja. Jadi ada beberapa teman kita request kepada saya untuk buat juga untuk seorang fresh graduate atau yang belum punya pengalaman pekerjaan. Alhasil karena banyak yang request, banyak yang DM saya, ya udah saya buatkan saja kontennya teman-teman. Dan sekedar informasi lagi, ya saya sering banget sharing di Instagram. Jadi teman-teman kalau ada waktu mungkin bisa singgah ke Instagram saya, mana tahu nanti di sana ada ilmu. Tidak perlu di follow teman-teman, ya disinggah saja nggak masalah. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja saya bahas ya terkait dengan materi video kali ini. Materi video kali ini itu bersifat sharing teman-teman, dan ini saya nggak ada materinya. Ini karena saya lagi sibuk banget bekerja ya. Jadi saya nggak sempat buat materi, ya yang ada di pikiran saya sajalah saya sharekan. Alhasil karena begitu saya takut saya ada misleading, atau takutnya ke depan bisa jadi ada salah kata. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa bantu koreksi, atau mungkin jika teman-teman merasa, wah ini kurang pas, ya udah nggak masalah, teman-teman boleh abaikan dan teman-teman ambil positifnya saja. Terkait dengan pertanyaan dari HRD dalam proses interview ya, ini sebenarnya kalau bisa kita bagi dalam bentuk poin, saya bagi dalam 3 poin teman-teman. Nanti di samping saya buat ya, saya cantumkan 3 poin. Poin pertama itu terkait dengan pengetahuan kita atau akademik kita yang nanti kelaknya berhubungan dengan job desk. Jadi karena kita belum pernah bekerja, tentu pihak HRD pasti menilainya dari sisi akademik kuliah ya ataupun sekolah yang berhubungan dengan job desk. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan kepribadian dan bagaimana diri kita lah. Ya, bukan cuma kepribadian sih, tapi lingkungan kita juga. Itu nanti yang kedua juga biasa ditanyakan oleh HRD. Dan yang ketiga itu adalah terkait dengan kemampuan kita. Mungkin teman-teman bingung, apa beda poin kedua dan poin ketiga? Nggak apa-apa, nanti kita jelaskan satu persatu teman-teman. Secara singkat sih nanti 3 poin ini akan kita hadapi teman-teman dalam menjawab pertanyaan HRD. Atau bukan 3 poin lah, 3 bagian. 3 bagian ini. Tapi tidak selalu muncul 3 bagian ini, tapi bisa disinggung-singgung lah. Sering disinggung-singgung, apalagi kalau perusahaan kecil. Poin kedua dan poin ketiga itu paling sering ya. Tapi kalau perusahaan besar, poin kedua dan poin ketiga ini ya paling 40% atau 30% lah. Tapi kalau perusahaan kecil ini bisa mencapai 70%. Karena mereka lebih penting poin kedua dan poin ketiga dibanding poin pertama. Kalau perusahaan kecil, kalau perusahaan besar, poin pertama pasti lebih penting. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan poin pertama. Terkait dengan akademik ya. Ini udah mutlak teman-teman. Kalau kita melamar sebagai seorang akuntan, pasti kita itu di interview terkait dengan ilmu akuntansi. Pertanyaannya itu gimana? Pertanyaannya sudah pasti terkait dengan ilmu akuntansi. Contoh misalnya, coba jelaskan kepada saya bagaimana laporan keuangan itu. Mungkin teman-teman bisa jelaskan. Laporan keuangan ada 5. Jadi dari laporan laba rugi, beban modal, neraca, arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Ya, dimana laporan laba rugi ini untuk ini, perubahan modal ini untuk ini, neraca untuk ini, dan seterusnya. Mungkin teman-teman boleh bercerita seperti itu. Itu juga sudah benar teman-teman. Ya, tapi jika hanya seperti begitu, biasanya itu sangat mudah. Yang saya temui dari pengalaman saya ya, selama melamar, bahkan di perusahaan yang saya sekarang kerja ini, banyak mereka itu melemparkan studi kasus. Contoh studi kasus seperti misalnya cash flow ya. Mungkin dia tanya nih, ini kan lagi pandemi, bagaimana pandangan kamu terhadap cash flow perusahaan? Nah, bisa saja dia memberikan pertanyaan seperti begitu. Dan jawabannya itu sebenarnya nggak ada teman-teman. Jawabannya itu sebenarnya gantung ya, tergantung si analisa atau si narasumber lah bagaimana dia melihat hal tersebut. Ketika kita menjawabnya, nanti si HRD atau bagian yang mau merekrut kita, yang biasa mewawancarainya ya, dia menilai seberapa jauh pengetahuan kita dan seberapa jauh pengetahuan kita itu penting bagi si divisi dia atau perusahaan dia atau bagian dia. Kalau memang klop, sefrekuensi, sepemikiran pasti diterima. Tapi kalau terlalu jauh, terlalu melenceng sudut pandang kita ya, mereka menilai sendirilah. Jadi teman-teman, kalau soal akademik sih saya nggak bisa share terlalu jauh karena ini sangat subjektif ya, sangat subjektif, tergantung dari perusahaan apa yang kita lamar, tergantung dari apa juga, dari bagian yang kita lamar ya, tidak bisa kita objektifkan. Tapi ada juga beberapa hal yang objektif, ada juga teman-teman. Contoh apa? Contoh yang paling umum itu adalah, yang pertama itu adalah biasanya ditanya apa yang kamu ketahui terhadap perusahaan ini. Nah, ini biasa objektif teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan perusahaan ya, yang secara umum, gambaran umum, itu biasa juga pernah ditanyakan dan sering ditanyakan. Bagi seorang fresh graduate itu juga termasuk teman-teman ya. Jadi pastikan kalau teman-teman melamar sebuah perusahaan ya, apalagi perusahaan yang notabene-nya itu perusahaan besar ya, pastikan teman-teman riset dulu ini perusahaan bergerak di bidang apa. Jangan cuma melempar
lamaran saja. Teman-teman kalau tahu perusahaan bergerak di bidang apa, contoh bergerak di bidang sawit, teman-teman otomatis mindsetnya itu setting ke sawit, perusahaan sawit. Jangan teman-teman udah tahu ini perusahaan sawit, teman-teman jawab jawaban HRD yang berhubungan dengan perusahaan, misalnya perusahaan komputer, misalnya perusahaan IT. Ya pasti mindsetnya lari ya, nggak sefrekuensi gitu. Dan HRD pun bingung, wah ini sebenarnya orangnya ini nyambung atau enggak sih gitu ya. Jadi mindset kita itu penting teman-teman ketika kita tahu perusahaan yang kita lamar. Dan kalau memang teman-teman sudah tahu dia bergerak di bidang apa, itu sebenarnya nggak cukup juga. Kalau bisa dibaca company profile-nya. Dia punya cabang di mana-mana saja ya. Anak perusahaan dia ada berapa, ya at least nggak harus dihafal ya. Dihafal ya terlalu mengerikan juga. Tapi maksudnya tahulah kalau ini perusahaannya juga perusahaan besar ya. Kalau bisa sih begitu teman-teman. Supaya kita itu ya ketika ditanya, kita bisa jawab lah gitu. At least kita tahu gitu teman-teman. Oke, itu yang pertama tadi terkait dengan akademik. Yang kedua adalah terkait dengan kepribadian. Kenapa sih kepribadian ini penting? Iya teman-teman, jujur kalau bisa saya katakan, fresh graduate itu kan belum punya pengalaman ya. Dan jalan teman-teman itu masih panjang banget. Jadi ketika teman-teman ditempatkan di sebuah tempat, itu pasti tempat yang bukan tempat yang spesial. Pasti staff biasa. Kalau staff biasa, ini biasanya itu perusahaan itu mau cari yang nggak banyak macam. Ya, jadi kepribadian itu penting. Perusahaan itu paling benci dengan orang yang paling banyak macam. Istilahnya disuruh kerja nanti pilih-pilih kerjaan, disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa ya. Meskipun dia punya ilmu, tapi dia kalau males-malesan atau banyak macam atau pilih-pilih kerjaan, ya itu akan menghambat kerjaan si perusahaan. Padahal teman-teman masih fresh graduate, teman-teman itu harus banyak belajar ya, harus bisa menjalani semuanya dulu. Kalau teman-teman nanti udah oke, udah bagus, ya udah teman-teman bisa fokus ke spesialis teman-teman. Jadi kepribadian itu penting. Makanya dari itu teman-teman, pertanyaan-pertanyaan muncul itu pasti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kepribadian kita. Contoh, apa hobi kita? Ya, kalau teman-teman jawab, hobi kita itu sudah pasti jalan-jalan, nge-mall. Wah, HRD pasti lihat, ini orangnya ini suka jalan-jalan, suka hangout. Bisa kerja nggak ya? Jangan sampai setengah resign gitu ya. Terus, ditanya juga nanti, apa kelebihan teman-teman yang teman-teman ketahui, apa kekurangan teman-teman yang teman-teman ketahui. Sebenarnya menurut saya sih, kalau kelebihan dan kekurangan ini sih, jawabannya pun subjektif banget ya. Ya, kalau bisa sih jawab jujur saja. Ya, tapi jawabnya dengan solusi. Contoh nih ketika ditanya, apa kelemahan kamu? Ingat, jangan cuma bisa jawab kelemahan kita saja, tapi nggak tahu solusinya. Jawab beserta solusinya. Contoh nih, saya kasih contoh ya. Tapi nanti teman-teman bisa menintrospeksi diri. Saya itu orangnya itu suka lupa. Ya, jujur saya katakan, saya itu orangnya suka lupa. Tapi bagaimana solusinya? Saya itu ada notes. Ada notes. Jadi, ketika ada suatu hal yang penting, biasa saya catat. Dan saya buka agenda saya. Supaya jangan lupa. Namun, itu berlaku untuk pekerjaan saya. Karena saya di situ bersifat profesional. Sampai di rumah, kalau udah soal YouTube, itu udah pasti terbengkalai. Kadang saya lupa gitu, teman-teman. Dan itu memang kelemahan saya, karena memang saya itu bisa dikatakan terlalu multitasking. Ya, terlalu banyak yang saya urusin. Belum lagi nanti kegiatan di luar gitu ya. Jadi itu kelemahan saya, tapi saya berusaha mengimprove-nya. Dan itu yang teman-teman harus jawab kepada HRD. Jadi, kalau teman-teman bilang, saya ini orangnya temperamen. Nah, solusi temperamen itu apa? Teman-teman harus pikirkan. Ya, kalau saya kebetulan bukan orang yang temperamen. Jadi saya itu bukan orang yang suka marah. Kalau saya ada masalah biasa ya udah biarin aja, saya jauhin saja. Jadi saya itu nggak tahu solusinya apa. Mungkin teman-teman tahu ya dalam menghadapi hal tersebut. Dan itulah teman-teman persiapkan. Nah, di sisi lain, terkadang untuk perusahaan kecil, si HRD ingin tahu terkait dengan historik keluarga kita juga. Nah, ini sebenarnya subjektif juga tergantung perusahaannya. Tapi kalau perusahaan kecil itu biasanya tuh sering mau tahu. Jadi dia itu sering tanya tuh, Papa kerja apa? Mama kerja apa? Nah, itu sih ya teman-teman jawab sendirilah ya, sesuai dengan kapasitas teman-teman. Ya, saya juga nggak bisa bilang harus jujur, harus bohong ya, nggak. Itu saya juga nggak tahu motif perusahaan apa, tapi biasa sih perusahaan mau tahu juga sejauh itu ya. Mungkin dia itu ya takut ketemu karyawan yang aneh-aneh lah ya, dalam kutip. Ya, gitulah teman-teman ya, ini sekedar informasi saja. Ya, kadang background keluarga itu menentukan juga teman-teman. Harus saya akuin, saya dulu gitu juga kok. Saya ceritakan mama saya kerja ini, papa saya kerja ini, ya sebatas itu saja sih, nggak ada kurang, nggak ada lebih. Tapi ya memang itu harus ditanyakan. Dan terakhir, ada pertanyaan yang muncul seperti, kenapa kamu mau kerja di sini? Apa alasan kamu mau kerja di sini? Dan itu ya subjektif juga, tapi saran saya sih jangan dibilang cari pengalaman. Jangan, kalau tentu bilang saya mau cari pengalaman kerja, ya seolah-olah ini perusahaan jadi tempat main-main. Jawablah yang lebih jangka panjang lah penglihatannya ya. Jadi jangan sekedar cari pengalaman. Jawab ibaratnya saya ingin berkarir di sini, saya ingin merasakan bagaimana kerja di sektor usaha ini dan menjadi head atau bagaimana ya. Teman-teman bisa mengkombinasikan jawaban tersebut lah. Tapi ingat, yang long term atau yang jangka panjang, yang punya vision yang sangat luas ya. Yang punya pandangan sangat luas. Jangan sekedar cari pengalaman. Ingat, kalau cari pengalaman itu jangka pendek. Udah pengalaman ya udah keluar. Ya itu biasa perusahaan sih pasti tolak. Jadi ini sekedar tips saja teman-teman. Ya karena saya
juga dulu berada di posisi teman-teman dan selalu salah dalam menjawab. Jadi saya nggak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya sudah tahu bagaimana tips-tips dan triknya dan saya akan share kepada teman-teman secara gratis. Oke, dan yang terakhir terkait dengan kemampuan. Apa sih maksud dari kemampuan ini? Kemampuan ini maksudnya adalah kemampuan kita dalam bekerja. Jadi teman-teman, ini saya juga bersifat realistis ya. Ibarat gini nih, kita ada lempar 20 lamaran. 20 lamaran itu kan pasti tempat perusahaannya itu berbeda-beda ya. Belum lagi nanti ditempatkan di tempat berbeda-beda. Tentu kita harus punya kemampuan untuk mengakses lokasi tempat bekerja tersebut. Itu mutlak teman-teman ya. Nah, biasanya HRD akan tanya, kalau misalnya kamu diterima di sini, ya bekerja di sini, kamu naik apa ke sini gitu. Dan itu harus realistis. Kalau teman-teman dari rumah nggak memikirkan hal tersebut, saya rasa sih takutnya nanti sia-sia. Jadi alangkah baiknya pikirkan dulu. Kalau teman-teman hari ini punya motor, bisa bawa motor kemana-mana, ya is oke, nggak masalah. Tapi nih kalau cewek, gimana? Naik Gojek misalnya. Naik Gojek kan butuh kos ya, butuh beban ya, butuh biaya tiap hari. Kalau misalnya gajinya cuma 2 juta, tapi sehari dia PP 30.000, ya habis dong gajinya, habis dari Gojek ya. Dan alhasil meskipun dia diterima, dia nggak bisa bekerja juga. Karena dia nggak punya kemampuan untuk mengakses tempat bekerja dia. Nah ini jadi penting juga teman-teman. Ini teman-teman harus pikirkan dengan matang juga. Kalau teman-teman merasa terlalu jauh dan saya nggak sanggup karena saya cewek, ya udahlah. Saran saya sih nggak usah dilamar, cari saja tempat yang lebih dekat. Ya karena nanti ujung-ujungnya ke sana teman-teman. Kecuali si perusahaan punya fasilitas bus atau punya uang transportasi, itu beda cerita. Tapi kalau nggak punya, ya kembali lagi lah seperti yang saya katakan tadi case-nya ya. Dan juga gini teman-teman, si perusahaan juga bisa mikir, kalau ini misalnya dia interview cewek, dan ceweknya itu naik Gojek ya, pergi pulang, dia pasti biasa itu mengutamakan yang cowok, yang punya motor. Jadi yang cewek pun kadang meskipun pintar, bisa disingkirkan. Ya, karena memang yang mereka pasti mau yang fleksibel lah, mau yang lebih gampang, yang lebih simpel. Apalagi kalau posisi yang dilamar itu kan posisi yang spesial, yang biasa-biasa saja. Pasti mereka mencari orang-orang yang lebih fleksibel. Itu penting juga teman-teman terkait dengan kemampuan. Dan juga satu sisi, misalnya nih yang cewek bilang, saya biasa diantar jemput oleh ayah saya, oleh papa saya. Nah ini kembali lagi ke soal yang sebelumnya, papa kamu kerja apa? Misalnya nih kalau papanya sudah tua, mau antar jemput lagi, pasti si adik juga mikir, ini si papanya pasti nggak bisa ngantar jemput terus ya. Nanti sampai satu titik, kalau dia misalnya papanya nggak bisa ngantar lagi, dia mau resign gimana? Cari karyawan kan susah, dan lain sebagainya. Dan ini akan mempertimbangkan bagaimana si karyawan tersebut diterima atau tidak ya. Si AD pasti mengkaji sampai sana teman-teman. Jadi ini adalah sebuah insight bagi teman-teman. Kita itu harus melihat sangat luas teman-teman ya dalam proses rekrutmen. Tidak sebatas akademik saja, tapi ada banyak hal-hal lain. Dan teman-teman di sini di video ini bukan hanya belajar terkait dengan bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut, tapi teman-teman juga harus memikirkan apa yang dipikirkan oleh si HRD dan apa impact-nya dari pemikiran tersebut terhadap posisi teman-teman misalnya nanti kelak kalau bekerja. Dan mungkin itu udah panjang banget teman-teman videonya ya. Terima kasih banget semuanya udah nonton. Semoga video saya ini bisa memberikan insight baru bagi teman-teman, masukan baru bagi teman-teman. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ya saya cukup sering sharing di Instagram. Bukan berarti saya menyuruh untuk memfollow Instagram saya ya. Enggak teman-teman, tapi kalau ada waktu singgahlah. Mana tahu ada ilmu yang didapat, tapi yang nggak usah di follow juga. Tapi kalau mau di follow ya silahkan. Ya karena materi ini juga muncul dari Instagram saya. Oke teman-teman, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Terima kasih para donatur yang sudah mensupport channel ini. Dan jika ada masukan boleh langsung komentar ya di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, nah kalau ada pertanyaan lagi nih kurang jelas atau ada insight baru, ada informasi terbaru, ada kritik, ada saran, langsung saja tulis di kolom komentar, nanti saya balas ya jika memang membangun. Dan jika memang bagus pertanyaannya, kita buat juga video ya teman-teman ya, karena memang ini kan video yang sangat membangun ya. Itu saja teman-teman, saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.